Halo, welcome back to weekly update IHSG dan 4 saham. Pada video kali ini kita akan coba bahas lagi ya update weekly-nya tentang IHSG, dan ada 4 saham yang kali ini akan saya bahas, yaitu Telkom, Astra International, Bank BRI, dan GoTo. GoTo ini sudah sempat saya buatkan videonya, tapi pada video kali ini akan saya coba bahas dari sisi weekly-nya karena banyak sekali yang request untuk update saham GoTo ini. Jadi jangan lupa tonton video ini sampai habis ya, biar kalian bisa dapatkan informasi penuh tentang technical analysis dari saham-saham yang kita bahas pada video kali ini. Langsung aja kita coba langsung cek ya, dari IHSG dulu. IHSG kalau kita buka dari weekly ya, time frame 1 minggu, di sini dia kembali menutup candlenya dengan bearish ya, meskipun di hari Jumat terakhir itu ada rejection naik ke atas. Tapi kita bisa lihat ini tekanan jual ini tidak bisa dihiraukan ya, karena lumayan dalam. Kita bisa lihat minggu ini terakhir minus 1,32% untuk IHSG, dan area yang berpotensi untuk dituju setelah dia jebol area supportnya yang kita gambar kotak ini, IHSG itu berpeluang untuk kembali retest ke area 6.600 sampai 6.700 ya, kurang lebihnya. Dan worst case-nya dia bisa kembali retest lagi di area kotak merah ini yang sudah di retest berkali-kali sejak tahun 2022. Jadi bisa diperhatikan untuk 1-2 minggu ke depan kemungkinan masih ada tekanan jual dari IHSG. Dan kita bisa lihat dari satu indikator tambahan ini, RSI. Untuk RSI-nya kita sudah bisa lihat dia sudah kembali bermain di area di bawah 50. Jadi ini bisa dikategorikan sebagai area yang cukup murah untuk IHSG. Karena kita bisa lihat di sini ketika dia bermain di bawah 50, dia akan langsung kembali melakukan rebound-nya. Di bawah 50 lagi bermain, dia langsung rebound lagi ke atas, meskipun kenaikannya itu tidak banyak ya. Tapi yang pasti ketika dia bermain di bawah 50 akan ada sedikit pantulan ya. Lumayan pantulannya, sekitar 3-4% untuk pantulan tersebut. Dan per hari ini dibuat ya, minggu ini itu IHSG sudah bermain di area 50 lagi. Jadi kita bisa lihat mungkin 1-2 minggu ke depan setelah dia untuk meretest area 6.600 sampai 6.700, IHSG berpeluang untuk kembali melanjutkan penguatannya. Itu aja update dari saya untuk IHSG, dan kita akan langsung bahas dari 4 saham pilihan yang sudah saya sebutkan tadi barusan. Kita akan bahas dari Telkom yang pertama. Telkom ya. Kita bahas dari weekly chart. Nah, kita bisa lihat di sini. Telkom ini bermain uptrend ya, kita bisa lihat. Dan sudah sempat saya infokan sebelumnya, Telkom ini berpeluang untuk membentuk yang namanya chart pattern ya. Head and shoulder. Dan ini merupakan chart pattern bullish ya. Apabila ini di follow up dengan baik, chart pattern tersebut ini bisa membawa Telkom untuk menembus all time high-nya di 5.000 lebih, kurang lebih. Kita bisa lihat di sini Telkom ini sudah jebol ya. Kalau kita coba buka line chart ya, di area supportnya bisa coba saya turunkan ya. Coba saya turunkan di sini. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini ya, ini merupakan area support. Ini area support yang direspect. Ini sempat apa ya, fake out ya, kita bisa bilang ini fake out, lalu dia kembali naik lagi, dan ini juga menjadi area resisten yang kuat ya untuk Telkom ini. Nah, kita bisa lihat 1, 2, 3 ini menjadi area resisten, dan ini berpeluang untuk menjadi area support barunya untuk Telkom. Jadi kita bisa tunggu untuk Telkom ini juga oke ya untuk di watchlist. Jadi kita bisa lihat untuk beberapa minggu ke depan. Tapi kalau saya ingin coba infokan ya untuk dari minggu ini closingnya masih belum ada tanda-tanda untuk penguatan kembali ya. Dan kita juga bisa lihat karena Telkom ini dimotori oleh investor asing. Per 3 bulan terakhir ini investor asing itu terus setiap hari melakukan outflow ya. Jadi nggak ada inflow sama sekali, tidak dihajar. Jadi Telkom ini salah satu saham yang punya flow dari asing. Jadi kita tidak bisa serta-merta untuk ketika ini sudah mencapai area support kuatnya, kita serta-merta untuk langsung buy kembali di satu saham ini. Jadi kita wait and see dulu,
Kita lihat apakah ada rejection yang kuat, apakah disertai dengan akumulasi yang lumayan oke dari Telkom ini, dari foreign-nya itu. Baru kita bisa coba untuk entry dengan mungkin porsi yang kecil ya. Kalau biasa kita entry 3% dari resiko, mungkin kita masuk 1% atau 0,5% dulu dari resiko. Itu aja yang ingin saya update untuk Telkom di minggu ini. Untuk daily-nya juga sama, masih belum ada tanda-tanda ya untuk penguatan. Volume bearish-nya masih cukup terasa ya, kita bisa lihat cukup deras, dan kita bisa lihat ini area terakhir yang sudah berhasil dijebol. Jadi kita bisa tandai ini sebagai area supply-nya, area 3860 sampai 3800 ini menjadi area resistannya ya, yang harus di take out ketika Telkom ini ingin melanjutkan tren bullish-nya kembali. Itu aja, tidak banyak untuk update-nya untuk Telkom untuk hari ini. Weekly-nya sudah saya infokan, sudah bisa di watchlist, dia sudah bermain di area support kuatnya. Cukup oke untuk dipantau beberapa minggu ke depan. Lalu kita next ke Astra International. Astra International ini juga sama seperti saham lainnya ya, dimotori oleh asing juga. Investor asing ini sedang melakukan outflow besar-besaran ya, karena didominasi oleh penyebabnya karena dolar itu terus menguat terhadap rupiah, jadi nilai rupiah itu terus melemah, sehingga uang dari investor asing itu mungkin lari ya, outflow ke market yang lebih menarik menurut mereka gitu. Lalu kita bisa lihat untuk Astra ini pada minggu ini cukup menarik ya, meskipun volume distribusinya juga terus masif ya. Kita bisa lihat sama semua saham yang dimotori oleh asing, Big Four Banking, Telkom, Astra, dan yang lain-lain ya, yang memang seperti biasa mengangkat ISG gitu. Itu kita lihat semua outflow-nya cukup deras gitu. Bahkan di hari Jumat kemarin pun, meskipun ditutup hijau seperti ini masih outflow juga untuk investor asingnya. Jadi saya sudah entry sih sebenarnya dengan porsi yang cukup kecil untuk test market ya. Jadi saya harapannya ketika dia breakout lagi dari area 6000, saya akan tambah posisi lagi. Tapi sepertinya agak susah ya, karena kalau kita lihat untuk di penutup hari Jumat kemarin, volume penjualannya ini di sini ada volume penjualan yang cukup besar ya di tanggal 18. Lalu ini ada penjualan juga. Ketika dia buy membentuk bullish engulfing di sini, ini volumenya kecil ya, cenderung kecil dibandingkan volume penjualan dari tanggal 18 kemarin gitu. Jadi sebenarnya saya cukup ragu untuk masuk, tapi secara by technical analysis ini sudah masuk dari area entry point saya, entry point ideal saya ya. Sudah masuk area trendline, sudah ada Fibonacci, lalu ada area demand juga. Gak ada alasan untuk kita nggak coba entry itu sebenarnya. Tapi secara outflow, flow dari investor asing ini juga masih menandakan adanya capital outflow yang cukup besar. Jadi kita perlu hati-hati untuk minggu depan, bisa diperhatikan. Untuk Astra ini sudah masuk area entry, jadi bisa di watchlist juga untuk satu saham ini. Untuk jangka panjang masih uptrend, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Lalu next ada BBRI. Saya akan bahas secara cepat ya, sama seperti saham-saham yang lain. Di sini juga ditutup doji, dia sudah masuk area trendline, sudah kena area demand, sudah masuk area Fibonacci juga, dan yang menarik kalau kita lihat RSI-nya sudah bermain di bawah 50. Ini indikator yang sangat powerful menurut saya. Mungkin kalau dibawa turun pun mungkin dibawa turun ke 4.800 atau 4.900 gitu. Ketika ada rejection atau ada inflow sedikit, kita bisa mulai entry untuk saham BBRI ini. Karena target dari saya masih tetap BBRI akan menuju all time high-nya di 6.000 sampai 6.200 minimal. Itu dari saya. Tapi kalau kita bisa lihat, saya sudah sempat entry lalu exit. Kenapa? Alasannya karena ketika dia sudah membentuk bullish engulfing di sini dengan flow yang cukup lumayan ya, waktu itu saya lihat di bawah, di atas harga rata-rata 20 hari ya untuk volume entry-nya. Lalu di hari Kamis kemarin itu dijebol ya dengan volume yang sangat besar dan candlestick yang tegas ya ini ya. Kita bisa lihat tidak ada rejection sama sekali. Dia langsung turun sekitar 5% untuk BBRI. 5% di saham banking itu sangat besar. Dan kalau kita lihat sekitar berapa ya, outflow-nya cukup deras waktu itu. Saya lupa berapa tepatnya, tapi BBRI dijual gila-gilaan oleh investor asing. Maka dari itu saya putuskan untuk exit dulu dari BBRI.
saya akan cari entry point yang lain gitu nanti. Bisa diperhatikan untuk satu saham ini sudah masuk area entry kita. Dan yang terakhir itu ada GoTo ya. Saya ingin bahas GoTo, kenapa? Sebenarnya saya sudah sering bahas ya, tapi karena banyak orang yang tanya bagaimana weekly-nya, apa ada potensi untuk kembali rebound lagi di saham ini, saya nggak tahu. Saya sudah berkali-kali remind untuk GoTo ini nggak ada alasan kita secara teknikal untuk membeli satu saham ini gitu. Saya sudah ucapkan berkali-kali, tapi ya karena banyak orang yang minta, saya akan coba bahas dari weekly-nya. Ini saya baru lihat ya untuk weekly-nya. GoTo ini area low-nya itu ada di 54 ya. Lalu low-nya ada di 54 dan area high-nya ada di 80. Kenapa 80? Kok bukan di area sini? Kok bukan di 70? Karena 80 ini merupakan area resisten sebelumnya yang sudah berhasil dijebol dari GoTo. Tuh, alasannya seperti itu. Dan dia akan bermain sideways menurut saya ya. Dengan waktu yang cukup lama, mungkin sideways-nya bisa sampai bulan Desember. Kenapa? Karena kalau kita lihat dia sideways di sini, dia itu nanti akan mengejar area trend line di sini, di yang sudah saya gambarkan di sini. Trend line ini saya dapat dari mana? Kalau kita bisa lihat dari technical analysis dasar, kita bisa tarik trend line dari atas ke bawah ini dan kita dapati area trend line ini cukup respect ya, sudah di retest 1, 2, 3 kali, dan ini berpotensi dia akan bermain-main, mungkin naik pelan-pelan ke area 80 sampai di area trend line lagi. Setelah itu barusan GoTo akan menentukan arahnya. Dia akan mau kembali uptrend atau kembali turun lagi tidur di area 50, kita tidak tahu. Karena kalau kita lihat 3 minggu terakhir, kita nggak bisa pungkiri volume penjualannya sangat deras ya di GoTo ini. Kalau kita buka di daily ini lebih jelas lagi. Nah, ketika sebelumnya volumenya itu cenderung kecil di area sini mungkin volumenya ya. Kalau bisa saya gambarkan volume rata-ratanya di sini. Di sini ya volume rata-ratanya. Nah, tiba-tiba dia naik dan nge-spike dan bermain di atas dari rata-rata 20 hari untuk volume penjualannya. Jadi bisa dilihat GoTo ini masih didistribusi oleh para pengendalinya. Saya nggak tahu pengendali atau mayoritas pemain besar. Yang penting GoTo ini masih distribusi dan mungkin ya yang menampung itu retail-retail bagi orang-orang yang tidak tahu akan saham GoTo ini, itu yang percaya akan GoTo bisa naik ke 100 atau 150, tapi secara teknikal kita bisa lihat sendiri GoTo ini bermain di bawah 60, gocap, sudah masuk di gocap. Jadi perlu hati-hati untuk kalau yang mau koleksi saham ini, tapi kalau sudah yang terlanjur koleksi ya nggak perlu di cut loss, sudah beda dikit sama 50, berapa persen ini sudah. Resiko Anda cukup kecil, mau di cut loss juga 50, tidak bisa turun lagi kok 11%. Ya, berharap aja bisa naik lagi, atau nanti kalian bisa entry di saham lain, dapat profit untuk menutupi kerugian di GoTo. Itu aja update dari saya untuk minggu ini. Next, kalian mau request apa lagi untuk update weekly minggu depan? Tulis di komen, nanti akan saya bahas apabila menarik. Thank you.